Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita selanjutnya yaitu tentang gerak parabola. Jadi gerak parabola itu dikatakan gerak parabola karena lintasan yang dibentuk oleh gerak tersebut adalah berbentuk parabola seperti ini ya. Kita lihat simulasinya. Ini ada pertanyaan, apakah meriam ini akan mengenai si monyet? Kita coba. Oh, ternyata nggak kena. Kenapa? Karena gerak yang dibentuk oleh meriam ini tidak lurus seperti ini ya, tapi dia akan membentuk lintasannya berbentuk parabola, jadi melengkung dia. Kalau seperti ini, kalau itu baru bisa kena gitu ya. Jadi gerak parabola itu terjadi karena adanya gravitasi. Karena adanya gravitasi, dan gerak parabola ini tidak sama dengan gerak vertikal, hanya satu dimensi, hanya bergerak pada sumbu Y saja. Atau gerak lurus pada horizontal, berarti hanya bergerak pada sumbu X saja. Tapi gerak parabola, dia bergerak pada sumbu X dan juga sumbu Y. Jadi kita harus meninjau geraknya pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, seperti ini. Jadi gerakannya dimulai dengan kecepatan awal, kemudian setelah berapa detik disebut dengan kecepatan akhir pada saat 1 detik, kecepatan pada saat 2 detik, kecepatan pada saat 3 detik. Nah, artinya untuk gerak vertikal itu dia memiliki komponen kecepatan, yaitu kecepatan pada sumbu X dan kecepatan pada sumbu Y. Nah, persamaannya di sini ada persamaan kecepatan pada sumbu X, Vx V0 cos theta. Persamaan kecepatan pada sumbu Y, Vy V0 sin theta kurang Gt. Sedangkan persamaan posisinya untuk X V0 cos theta T, posisi untuk Y V0 sin theta T kurang setengah Gt kuadrat. Nah, apa maksudnya di sini? Jadi theta itu adalah sudut. Misalnya pemain bola tadi, berarti kalau ini kecepatan awal, yang namanya theta tadi adalah sudut V0 itu terhadap bidang horizontal. Nah, ini dia sudut yang dibentuk oleh kecepatan awal. Misalnya seorang pemain bola menendang bola, berapa sudut tendangannya, itulah yang namanya theta. Kemudian setelah dia bergerak tentu ada kecepatan akhir. Ini kecepatan awal, ini kecepatan pada saat detik keberapa gitu ya. Berarti V ini akan kalau kita proyeksikan pada sumbu X namanya Vx, kalau kita proyeksikan pada sumbu Y namanya Vy. Jadi ini Vx, ini Vy. Itulah maksud dari Vx dan Vy ini. Jadi komponen kecepatannya. Jadi kecepatan V ini bisa kita bagi menjadi komponennya Vx dan Vy. Berapa nilainya? Ini dia, Vx V0 cos theta, Vy V0 sin theta dikurang G. Artinya apa? Pada sumbu X dia geraknya gerak lurus beraturan atau GLB, sedangkan pada sumbu Y gerak lurus berubah beruturan, ada percepatannya. Kalau di sini nggak ada percepatannya. Kalau ini ada percepatan gravitasinya. Nah, kemudian yang X dan Y ini apa? Nah, X dan Y itu adalah posisi. Posisi ya sama dengan koordinat ya. Kalau dalam matematika namanya koordinat kartesius, X, Y. Dia berada pada posisi berapa? Misalnya 4,5, 7,6. Nah, itu kan koordinat. 9,8, 9 pada sumbu X, 8 pada sumbu Y, itu kan koordinat. Berarti yang namanya X dan Y itu adalah untuk menentukan koordinat atau posisi dari benda tersebut kalau dia bergerak secara parabola. Nah, itu dia. Kemudian selanjutnya
ada yang namanya titik tertinggi ya. Kalau bola ditendang, dia nggak akan mungkin terus naik ke atas. Dia punya titik tertinggi, baru dia jatuh lagi. Nah, untuk kecepatan pada titik tertinggi sama dengan 0, karena semakin lama semakin lambat, semakin lama semakin lambat, akhirnya dia berhenti sebentar, kemudian dia turun lagi. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi? Bisa kita gunakan persamaan TY max sama dengan V0 sin theta per G. V0 tadi sudut tadi ya, sudut tendangan awal, V0 kecepatan awal, G gravitasi. Dan berapakah posisi, di mana posisi Y pada saat titik tertinggi? Untuk menentukan di mana posisinya ini, kita buat dalam bentuk persamaan Y sama dengan V0 kuadrat sin theta kuadrat per 2G. Kemudian yang terakhir ada namanya jangkauan terjauh. Jadi bola yang ditendang dia punya jangkauan terjauh. Nah, berapa harga dari jangkauan terjauh ini? Bisa dibuat dalam bentuk persamaan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jangkauan terjauh adalah 2V0 sin theta kali G. Artinya 2 kali dari pada saat dia mencapai titik tertinggi tadi. Sampai titik tertinggi berapa waktunya, kali 2 itulah waktu untuk mencapai jangkauan terjauh. Nah, itu konsepnya gerak parabol. Jadi dia ada gerak pada sumbu X-nya, ada sumbu Y. Pada sumbu X dia bergerak secara GLB, pada sumbu Y dia bergerak secara GLBB, karena ada gravitasinya. Kita lihat contoh soal. Ini contoh soal, ini persamaannya sengaja saya tulis di sini untuk melihat bagaimana menggunakan persamaan ini. Bola dilemparkan dengan kecepatan awal 25 meter per sekon dari tanah dan sudut elevasinya 37 derajat. Di sini diketahui sin 37 0,6, cos 37 0,8. Berapa percepatan gravitasi G-nya? Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan kecepatan bola pada 1 sekon pertama, kemudian posisi bola pada 2 sekon pertama. Berarti yang diketahui di sini adalah 25 meter per sekon adalah kecepatan awal, berarti V0 kecepatan awal 25 meter. Kemudian theta 37 derajat, dan diketahui juga sinnya berapa, cosnya berapa. Ini adalah tetanya, sudutnya. Kemudian G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya kecepatan pada 1 sekon pertama. Jadi kalau berapa kecepatannya untuk T-nya 1 sekon. Kalau T 1 sekon berapa kecepatannya. Kemudian yang B ditanya posisi pada 2 sekon pertama. Jadi XY-nya itu berapa jika T-nya 2. Jadi berapa X dan Y-nya kalau T-nya 2 sekon. Kita bahas yang pertama dulu. Yang A, berapa kecepatan bola pada 1 sekon pertama. Jadi untuk menentukan kecepatan bola, maka kita harus menentukan berapa Vx kecepatan pada komponen X-nya, kecepatan komponen Y-nya. Sekarang kita cari kecepatan komponen X-nya dulu. Vx, V0 cos theta. Masukkan nilai V0-nya 25, cos theta 0,8. Berarti 25 kali cos 37. Ya, cos 37. Cos 37 sama dengan 0,8. Berarti 25 kali ke 0,8 sama dengan 20 meter per sekon. Itu untuk Vx. Vy, ini dia Vy persamaannya. Vy V0 sin theta dikurang Gt. V0 nya ada, sin theta nya berarti sin 37, kemudian G nya 10 kali T nya 1, jadi T nya 1, kemudian 25 kali sin 37 0,6 berarti 25 kali 0,6 kurang 10 kali 1 adalah 10. 25 kali 0,6 sama dengan 15 kurang 10, 15 kurang 10 sama dengan 5 meter per sekon. Nah, kita sudah menemukan berapa Vx dan Vy nya. Jadi Vx-nya 20, Vy-nya 5. Nah, berapa kecepatannya? Kecepatannya adalah kita gunakan Pythagoras. V sama dengan V kuadrat tambah Vy kuadrat, sama dengan cara menentukan resultan vektor pada materi vektor sebelumnya. Jadi V kuadratnya 20, Vy kuadratnya 5. Kita masukkan 20 kuadrat tambah 5 kuadrat, 20 kali 20 400, 5 kali 5 25. 400 tambah 25 sama dengan 425. Berarti akar 425 sama dengan 20,6 meter per sekon.
Nah, itulah kecepatannya. Jadi untuk menentukan kecepatan, kita tentukan dulu Vx-nya berapa, Vy-nya berapa, kemudian baru kita kuadrat akarkan. Kuadrat akarkan dengan menggunakan Pythagoras. Yang B, posisi bola pada 2 sekon pertama. Jadi kalau posisi berarti kita menentukan X-nya berapa, Y-nya berapa. X dulu ya. X sama dengan V0 cos theta T. V0-nya 25. Cos theta berarti cos 37. Wah, ini belum terlewat langkahnya. Di cos 37 tadi 0,8 kali T-nya 2. Nah, T-nya 2, bukan 1 lagi, tapi 2. 25 kali 0,8 kali 2, 40 meter. Kemudian Y, V0 sin theta T kurang setengah GT kuadrat. V0-nya 25 kali sin 37 kali 2, karena T-nya 2, kurang setengah kali 10 kali 2 kuadrat. 25 kali 0,6 sin 37,0,6 kali 2. Setengah kali 10, 5, 2 pangkat 2, 4. 25 kali 0,6 kali 2 sama dengan 25, sama dengan 30. 30, 5 kali 4, 20. Berarti 30 kurang 20 sama dengan 10 meter. Berarti posisi bola itu adalah koordinatnya 40,10. Jadi berada pada jarak 40 pada sumbu X, 10 pada sumbu Y. Nah, itulah posisi. Demikian, semoga bisa dipahami.